Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya nabda dirasatana biqiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Nah, hari ini kita akan belajar tentang adat wal ma'dud. Adat wal ma'dud. Oke. Apa itu adat? Apa itu ma'dud? Ya, adat yaitu bilangan dan al-ma'dud itu terbilang. Seperti contoh, ketika kita niat sholat, contoh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati fardholillahi ta'ala. Itu kan ada kata-kata arba'a raka'atin. Nah, itu yang arba'a sebagai adat dan raka'atin sebagai ma'dud. Oke, dimulai bilangan 1 dan 2. Bilang 1 dan 2 ini jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas. Seperti contoh yang mudzakkar dan mudzakkar. Qalamun wahidun. Kemudian contoh yang muannas dan muannas, majallatun wahidatun. Ya. Jadi untuk bilangan 1 dan 2 itu harus sama-sama. Jika mudzakkar semua, jika muannas semua dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Oke, sekarang bilangan 3 sampai 10. Ketentuannya itu ma'dud berbentuk jamak dan dibaca jar. Kemudian adat dan ma'dud berbeda dalam hal mudzakkar muannasnya. Jika adatnya berbentuk mudzakkar, maka ma'dudnya berbentuk muannas. Jika adatnya berbentuk muannas, maka ma'dudnya berbentuk mudzakkar. Seperti contoh yang adat berbentuk mudzakkar, ma'dudnya berbentuk muannas. Salasu majallatin. Itu salasu berbentuk mudzakkar dan majallatin berbentuk jamak dan dibaca jar. Kemudian yang adatnya muannas, ma'dudnya mudzakkar. Contohnya, salah satu aqlamin. Itu salah satu berbentuk muannas dan aqlamin berbentuk jamak dan dibaca jar. Oke, sekarang bilangan 11 dan 12. Bilangan 11 dan 12 ini ketentuannya hampir sama dengan bilangan 1 dan 2, yaitu dalam hal mudzakkar dan muannasnya itu harus sama. Jika adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Jika adatnya muannas, maka ma'dudnya juga muannas. Seperti contoh, yang adatnya mudzakkar, ma'dudnya juga mudzakkar. Ahada asyara kitaban. Ahada asyara berbentuk mudzakkar dan kitaban berbentuk mudzakkar. Kemudian contoh adat muannas, ma'dudnya muannas. Ihda asyarota majallatan. Ihda asyarota berbentuk muannas dan majallatan juga berbentuk muannas. Kemudian bilangan 13 sampai 19 ketentuannya. Jika yang dibilang atau ma'dud berbentuk mudzakkar, maka bilangan puluhannya mudzakkar dan satuannya muannas. Begitupun sebaliknya. Kemudian ma'dud berbentuk isim mufrad dan dibaca nasab. Seperti contoh, salah sata asyara waladan. Salah sata bilangan satuan yang berbentuk muannas. Asyara bilangan puluhan yang berbentuk mudzakkar. Waladan sebagai ma'dud yang berbentuk isim mufrad dan dibaca nasab. Kemudian contoh, salasa asyrota risalatan. Salasa bilangan satuan yang berbentuk mudzakkar. Asyrota bilangan puluhan yang berbentuk muannas dan risalatan risalatan berbentuk isim mufrad dan dibaca nasab. Jadi itu dalam hal mudzakkar muannas harus berbeda. Selanjutnya bilangan 20. Untuk bilangan 20 bentuknya itu sama meskipun benda yang dibilangnya atau ma'dudnya berbentuk mudzakkar atau muannas. Kemudian ma'dudnya
harus berbentuk mufrad dan dibaca nasab. Seperti contoh, ishruna kitaban. Kitaban jadi ma'dud yang berbentuk mudzakkar. Kemudian ishruna risalatan. Risalatan ma'dud dan berbentuk mu'annas. Jadi walaupun ma'dudnya itu mudzakkar atau mu'annas, tetap dibaca ishruna. Selanjutnya bilangan 21 sampai 99. Ada beberapa ketentuan, yaitu bilangan satuan disebutkan di depan, kemudian diikuti angka puluhan. Selanjutnya, untuk menghubungkan bilangan satuan dan puluhan menggunakan huruf wawu. Seperti contoh, wahidun wa ishruna qolaman. Wahidun bilangan satuan dan disebutkan di depan. Wawu sebagai huruf penghubung antara bilangan satuan dan puluhan. Ishruna bilangan puluhan. Qolaman sebagai ma'dud. Itu tadi contoh yang mudzakkar. Sekarang contoh yang mu'annas seperti wahidatun wa ishruna risalatan. 21 surat. Wahidatun bilangan satuan. Wawu sebagai huruf penghubung antara bilangan satuan dan puluhan. Ishruna bilangan puluhan. Dan risalatan sebagai ma'dud. Ya. Kemudian khusus untuk bilangan puluhan yang satuannya mulai 3 atau 23 ke atas, 33 ke atas, 43 ke atas, 53 ke atas, 63 ke atas, 73 ke atas, 83 ke atas, dan 93 ke atas. Itu ada ketentuan. Jika bendanya berbentuk mudzakkar, maka satuannya mu'annas. Dan jika bendanya mu'annas, maka satuannya berbentuk mudzakkar. Seperti contoh, salasata wa ishruna kitaban. Salasata bilangan satuan yang berbentuk mu'annas. Wawu sebagai huruf penghubung antara bilangan satuan dan puluhan. Ishruna bilangan puluhan. Dan kitaban sebagai ma'dud dan berbentuk mudzakkar. Kemudian contoh lagi, tis'un wa ishruna risalatan. 29 surat. Tis'un bilangan satuan dan berbentuk mudzakkar. Wawu sebagai huruf penghubung antara bilangan satuan dan puluhan. Ishruna bilangan puluhan. Dan risalatan ma'dud yang berbentuk mu'annas. Jadi untuk bilangan puluhan yang satuannya sudah mulai 3 ke atas itu bendanya itu berbentuk mudzakkar dan satuannya berbentuk mu'annas. Begitupun sebaliknya. Jadi benda dan satuannya itu harus berbalikan dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Dan yang 21 dan yang bilangan 21 sampai 22 itu benda dan bilangan satuan itu sama dalam hal mudzakkar dan mu'annasnya. Selanjutnya bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan dan kelipatannya. Ketentuannya yaitu benda yang dibilangnya atau ma'dudnya berbentuk mufrad dan berharokat kasroh. Seperti contoh, mi'atu kitabin 100 buku, mi'atani aqlamin 200 pulpen, alfu risalatin 1000 surat, alfani rupiyatin 2000 rupiah. Oke, sekarang perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Oke, cukup. Mungkin sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hayanah tatim tiro satana pikiro atil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.